Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meredith Cornelia Goni dengan NIM 64251993 dari kelas 642D07. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis bahasa pada pidato kebangsaan B.J. Habibie yang disampaikan dalam rangka peringatan Hari Pancasila tahun 2011. Fokus pembahasan saya adalah bagaimana bahasa yang digunakan oleh B.J. Habibie untuk menyampaikan gagasan, membangun argumentasi, serta mengajak masyarakat memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila. Analisis ini mencangkup pilihan kata atau diksi, struktur pidato, kaidah kebahasaan, gaya bahasa, hingga pesan moral yang terkandung di dalamnya. Pidato ini dipilih karena disampaikan oleh Presiden ketiga Republik Indonesia dalam forum resmi peringatan Hari Pancasila. Tema yang dibahas juga masih sangat relevan hingga saat ini, yaitu pentingnya mempertahankan nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan zaman. Dalam pidato tersebut, Habibie menyoroti berbagai tantangan, seperti demokrasi, reformasi, dan globalisasi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Dari segi bahasa, pidato ini menggunakan gaya yang formal, argumentatif, dan persuasif. Istilah argumentatif berarti menyampaikan pendapat yang didukung alasan dan bukti yang logis, sedangkan persuasif berarti bertujuan mengajak atau mempengaruhi audiens agar menerima suatu gagasan atau melakukan tindakan tertentu. Oleh karena itu, pidato ini sangat menarik untuk dianalisasi dari aspek kebahasaan. Secara garis besar, B.J. Habibie menjelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar filosofis bangsa Indonesia yang tidak hilang relevansinya meskipun masyarakat terus mengalami perubahan. Menurut beliau, proses reformasi dan globalisasi membuat sebagian masyarakat mulai menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Karena itu diperlukan reaktualisasi, yaitu upaya menghidupkan kembali dan menerapkan nilai-nilai tersebut sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Selain itu, beliau mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dalam keberagaman, serta menghadapi tantangan masa depan tanpa melupakan identitas bangsa Indonesia. Salah satu kelebihan pidato ini adalah strukturnya yang tersusun dengan baik, sehingga mudah diikuti oleh pendengar. Pada bagian pembukaan terdapat salam pembuka, sapaan kepada penjabat negara dan masyarakat, serta pengantar mengenai Hari Pancasila. Selanjutnya pada bagian isi, Habibie membahas sejarah lahirnya Pancasila, tantangan yang muncul pada era reformasi dan globalisasi, pentingnya menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila dan contoh penerapannya dalam kehidupan berbangsa. Kemudian pada bagian penutup, beliau menyampaikan ajakan kepada masyarakat untuk terus menjaga persatuan, disertai optimisme terhadap masa depan Indonesia. Lalu diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam penutup. Diksi adalah pilihan yang digunakan oleh penutur untuk menyampaikan maksud tertentu secara tepat. Dalam pidato ini, Habibie banyak menggunakan istilah formal dan akademis, seperti reaktualisasi, revitalisasi, globalisasi, implementasi, pluralisme, dan filosofis. Sebagai contoh, revitalisasi berarti menghidupkan kembali atau memperkuat sesuatu yang mulai melemah. Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan suatu konsep dalam praktik nyata. Sedangkan pluralisme mengacu pada sikap menghargai keberagaman yang ada dalam masyarakat. Penggunaan istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa pidato ini disusun secara serius untuk forum resmi dan bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam kepada audiens, bukan sekedar menyampaikan informasi secara umum. Dari sisi kaidah bahasa, Habibie menggunakan pronomina atau kata ganti secara efektif. Misalnya,
Kata saya menunjukkan pendapat pribadi pembicara, sedangkan kata kita mengajak seluruh masyarakat merasa terlibat dalam persoalan yang dibahas. Penggunaan kata kita juga menciptakan kesan kebersamaan dan tanggung jawab bersama. Selain itu, pidato ini menggunakan berbagai konjungsi atau kata hubung seperti karena, namun, oleh karena itu, sehingga, dan maka. Konjungsi tersebut membuat hubungan antar ide menjadi logis dan mudah dipahami. Kalimat-kalimat yang digunakan juga efektif karena disusun secara runtut, tidak bertele-tele, dan mendukung penyampaian argumentasi. Pidato ini banyak memanfaatkan kalimat persuasif, yaitu kalimat yang bertujuan mengajak masyarakat melakukan tindakan positif. Contohnya adalah ajakan untuk mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan menghadapi globalisasi dengan bijaksana. Dari segi gaya bahasa, pidato ini bersifat argumentatif karena didukung penjelasan yang logis, persuasif karena berisi ajakan, retoris karena menggunakan ungkapan yang menegaskan pesan, dan inspiratif karena memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai kebangsaan. Retorika merupakan seni menggunakan bahasa untuk mempengaruhi atau meyakinkan pendengar. Dalam pidato ini, B.J. Habibie menyampaikan materi dengan intonasi yang tenang namun tegas. Beliau menggunakan bahasa formal tetapi tetap mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, beberapa gagasan penting diulang sebagai bentuk penekanan agar lebih melekat di ingatan audiens. Cara penyampaian seperti ini membantu pendengar memahami inti pesan sekaligus meningkatkan daya persuasif pidato. Habibie juga tidak hanya menjelaskan masalah tetapi menawarkan solusi berupa penguatan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Analisis yang telah dijelaskan sebelumnya didukung oleh beberapa kutipan dari pidato. Misalnya, pernyataan mengenai perlunya melakukan reaktualisasi, restorasi atau revitalisasi nilai-nilai Pancasila menunjukkan adanya ajakan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa. Kalimat Pancasila bukan milik sebuah era menegaskan bahwa Pancasila bersifat abadi dan tidak hanya relevan pada masa pemerintahan tertentu. Selain itu, penggunaan kata marilah merupakan contoh kalimat persuasif yang secara langsung mengajak audiens ikut berpartisipasi memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari pidato B.J. Habibie terdapat beberapa pesan moral yang dapat kita ambil. Pertama, Pancasila harus tetap dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena nilai-nilainya tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Kedua, keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan kekuatan yang harus dijaga melalui sikap toleransi, saling menghormati, dan semangat persatuan. Perbedaan suku, agama, budaya, maupun pandangan tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekayaan bangsa. Ketiga, globalisasi perlu disikapi secara bijaksana. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memang membawa banyak manfaat, tetapi masyarakat juga perlu mempertahankan identitas nasional dan nilai-nilai luhur bangsa agar tidak kehilangan jati diri. Terakhir, nilai-nilai Pancasila tidak boleh berhenti sebagai konsep atau slogan semata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pidato B.J. Habibie menggunakan bahasa yang formal dan sesuai dengan konteks acara kenegaraan. Struktur pidatonya tersusun secara sistematis, mulai dari pembukaan, isi hingga penutup, sehingga mudah dipahami oleh audiens. Selain itu, penggunaan diksi yang akademis, pronomina yang tepat, konjungsi yang efektif, serta kalimat-kalimat persuasif membuat pesan yang disampaikan menjadi lebih kuat dan meyakinkan. Gaya retorika
yang digunakan juga berhasil menarik perhatian pendengar sekaligus mengajak masyarakat untuk kembali mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pidato ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang baik dan terstruktur dapat menjadi sarana penting dalam membangun kesadaran nasional, memperkuat persatuan, dan menyampaikan pesan kebangsaan secara efektif. Demikian pemaparan saya mengenai analisis bahasa pada pidato kebangsaan B.J. Habibie dalam peringatan Hari Pancasila tahun 2011. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana penggunaan bahasa yang tepat mampu memperkuat penyampaian gagasan dan nilai-nilai kebangsaan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih.